Leukemia adalah kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih yang abnormal. Nah, leukemia ini biasanya terjadi karena faktor keturunan atau herediter. Perlu diketahui fungsi sel darah yaitu sebagai pelindung tubuh dari berbagai benda asing. Tetapi pada penyakit leukemia, sel darah tidak dapat bekerja secara normal. Penyakit leukemia merupakan penyakit kanker yang paling berbahaya karena dapat menggerogoti daya tahan tubuh secara cepat. Penyakit ini lebih banyak menyerang pada orang dewasa daripada anak-anak. Dari Dr. Olga Resyanti Siregar juga menjelaskan penyebab penyakit leukemia belum dapat diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa faktor penyebab penyakit leukemia. Yang pertama, ada faktor keturunan atau genetika. Yang kedua, memiliki pengobatan kanker. Yang ketiga, faktor lingkungan. Yang keempat, gaya hidup yang tidak sehat. Selanjutnya ada gejala leukemia. Yang pertama ada pucat. Pucat terjadi karena HB pada pasien leukemia menurun, yang dikenal dengan anemia yang bersifat akut dan progresif. Yang kedua ada demam. Demam secara terus-menerus dan berulang. Demam ini dikarenakan sel darah putih yang menurun. Lalu ada pendarahan. Pendarahan bisa terjadi pendarahan di hidung atau yang sering kita sebut dengan mimisan. Lalu ada pendarahan di gusi dan ada bintik-bintik pada kulit. Yang selanjutnya ada pembesaran pada kelenjar yang bisa ditemukan di leher, dan ada juga pembesaran di dalam perut karena membesarnya limfa dan hati. Ayo cegah leukemia dengan cara yang pertama, berolahraga. Yang kedua, tidak merokok. Yang ketiga, tidur teratur dan tidak begadang. Yang keempat, hindari makanan yang bersifat karsinogenik seperti makanan cepat saji, daging merah, gorengan, dan makanan yang dibakar. Yang kelima, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang keenam, hindari minum minuman yang beralkohol. Cara pencegahan yang ketujuh. Ya, tadi sudah disebutkan ya bahwa leukemia biasanya terjadi karena faktor keturunan atau herediter. Maka dari itu, kita harus memilih pasangan yang tidak membawa sifat leukemia. Bagaimana kita tahu bahwa pasangan yang akan kita nikahi tidak memiliki sifat leukemia? Yaitu dengan cara melakukan screening sebelum menikah. Screening sebelum menikah atau screening pranikah adalah serangkaian tes yang dilakukan oleh mempelai wanita dan laki-laki untuk mengetahui kesehatan masing-masing. Yang diperiksa adalah yang pertama ada pemeriksaan fisik lengkap, pemeriksaan penyakit menular, pemeriksaan penyakit menurun, pemeriksaan organ reproduksi, hingga pemeriksaan alergi. Pencegahan yang kedelapan adalah mengonsumsi obat-obatan imunosupresor. Obat imunosupresor adalah obat yang menekan sistem imun pada tubuh kita. Contoh obat imunosupresor adalah prednison dan dexamethasone. Bagaimana? Sudah paham dengan pencegahan leukemia? Semoga bermanfaat.